Oke, halo semuanya. Jadi kita akan coba bahas di Spring Boot atau Spring itu ada yang namanya converter. Itu sebetulnya dari Jakarta Persistent sih. Jadi interface-nya itu adanya di Jakarta Persistent, tapi konkretnya kita pakai Spring ya. Jadi misal gini, kita punya satu data gitu ya di DB kita, yang mana misalnya ya di DB kita itu ada yang namanya email gitu ya, email gini. Tapi emailnya ini di encrypt gitu ya, ini. Atau gini deh, yang paling gampang itu sederhana, email tapi yang di DB itu base 64 gitu ya, base 64. Nah, ketika kita tarik pakai Spring GPL, kita tuh pengennya ketika dibaca, gue tuh nggak mau lagi nge-convert base 64-nya. Gue tuh pengen email ini ya udah kebaca gitu. Misalnya info@extraordinary.com gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, ini kita bisa chip ini dengan converter, termasuk nanti misalnya pengennya tadinya ini adalah map gitu ya. Datanya adalah map string-string gini ya. Terus ketika di DB jadinya tuh string. Nah, gimana nih caranya? Nah, itu bisa kita chip dengan converter. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita create dulu kayak biasa Spring Initiate-nya. Terus kita akan pakai yang namanya JPA, lalu juga web, dan yang terakhir adalah Postgre ya, tentu aja drivernya. Kayak gitu aja. Lalu di download dan di install ya. Saya juga udah bikin DB-nya ya, namanya adalah belajar Spring. Terus di sini adalah IntelliJ saya. Lalu yang pertama kita lakukan adalah kita coba setting dulu application propertiesnya ya. Jadi spring.datasource URL kayak biasa jadi BC. Ini PostgreSQL. Gini lalu gini nggak sih? Ini ya localhost 5432, lalu namanya adalah belajar Spring ya. Lalu spring.datasource.username Postgres gini. Lalu spring.datasource.password itu Postgres juga. Lalu spring.jpa hibernadl auto update ya. Jadi ketika running dia akan ngecek entity kita ada yang berubah atau enggak. Oke, coba kita tes running enggak ya. Kalau running kan berarti enggak ada masalah nih dengan DB kita. Kayaknya ada yang salah deh, PostgreDB. Jadi biasanya PostgreSQL localhost. Oke, ini kayaknya kurang satu ya di sini. Gini-gini harusnya ya. Coba lagi. Oke, harusnya udah jalan ya. Tinggal kita mainkan di converternya. Misalnya kita punya entity ya. Entity-nya namanya apa ya? Misalnya namanya apa ya? User ya. Nah, ini paling gampang user ya. Lalu kita namain dia entity, anotasi ya. Lalu table-nya adalah user misalnya. Table name-nya adalah user segini. Terus di sini ada ID kayak biasa ya. Lalu di sini ada private string misalnya ID. Lalu misalnya di sini ada yang namanya name, lalu private string yang namanya email gini. Nah, email ini kita pengen ketika nyimpen di DB, kita tuh pengen naruhnya itu di base 64 ya. Misalnya di sini ada domain ya. Saya pengen pindahin biar lebih terstruktur nggak sih? Nah, ini aja. Terus kita bikin yang namanya converter ini. Lalu kita bikin misalnya base 64 converter. Nah, ini gampang sebetulnya, tinggal anotasi yang namanya converter ini. Nah, ini yang dari Jakarta Persistent. Lalu kita implementasi yang namanya attribute converter. Nah, ini gampang. Lalu yang pertama ini adalah inputnya teman-teman ya. Misalnya data yang di sini itu atau yang entity itu adalah string ya. Berarti nanti tulisnya di sini string. Lalu ini adalah yang di DB. Misalnya ini adalah map gitu. Berarti kan data sebelumnya itu yang di entity map. Ya, tapi di DB tetap string kayak gitu ya. Oke, kayak gini. Terus dia akan mengimplementasikan dua metode teman-teman ya. Yang pertama adalah yang ini, convert to database column. Jadi artinya dari data yang sekarang kita pengen convert ke DB ya. Jadi misalnya base 64 gitu. Get encoder ya, karena ini adalah data aslinya yang email belum di encode. Terus kita encode ke string. Lalu di sini kita base 64 kayak biasa, base 64.get
base ya, base 64 dot get decoder ya, lalu decode. Ini s gini, lalu get byte gini. Terus karena dia bentukannya adalah byte, kita bikin string aja. Sederhana kayak gini. Oke. Keren ya. Jadi kayak gini aja. Jadi nanti kalau misalnya dia pengen convert dari entity ke DB, nah dia akan pakai ini. Lalu kalau misalnya dari DB ke sini, kalau misalnya dari DB ke entity kayak gini, tapi kalau misalnya dari data kita dari entity ke DB kayak gini. Gampang ya. Terus teman-teman perlu tahu ya, di sini tuh retensinya adalah element type dan dia naruhnya di runtime ya. Jadi nanti dia jalannya di runtime gitu, nggak kayak Lombok yang jalan di ketika build. Oke. Lalu di sini kita bikin aja misalnya controller kayak biasa ya, controller gitu. Simple sebetulnya ya. Kita tuh pengen tes juga pakai tes atau pakai aplikasi juga bisa. Cuman kita pengen tahu aja real life itu kayak gimana gitu ya. User controller gini. Lalu di sini tinggal REST controller ya kayak gini. Lalu di sini ada get mapping misalnya ya. Get mapping. Oke, misalnya di sini apa ya? Users gini. Ini boleh juga. Lalu misalnya public, lalu ada list atau apalah ya. List of user gini. Nah, ini get user gini. Gini simple aja. Terus saya pengen bikin, kita belum bikin repositorinya ya. Bikin dulu deh repository. Nih gampang aja sih sebetulnya. Tinggal bikin user repository. Simple ya. Implement JPA, implement di extend ya. Extend harusnya, ini interface berarti. Interface. Lalu extend JPA repository. Ini bebas ya, pakai CRUD juga bisa sih sebetulnya. Nggak harus maksa JPA. Ini tag-nya adalah berarti user ya. Ini. Oke, tinggal masuk ke controller lagi. Lalu kita bikin pakai apa ya? Pakai ini deh. Pakai public misalnya user controller. Lalu user repository kayak gini aja. Lalu misalnya di sini ada private user repository lalu gini. Sesimpel gini ya. Final. Oke. Jadi tinggal gini aja, misalnya final gini, simple. Oke. Sekarang kita coba jalanin aplikasi kita ya. Gitu. Bentar, kita belum bikin ini ya, belum bikin untuk nge-create-nya. Kita bikin dulu dah. Simple aja ya, kita bikin create misalnya post mapping itu, lalu bisnya adalah request body gitu. Request body, lalu ada user gini. User, gampang ya. Misalnya user new user gitu ya. New user. Gini. New user ini kita set ID-nya. Kok nggak ID ya? Nggak usah deh. Tinggal langsung aja di request-nya ya, gampang. Tinggal di save aja, lalu user gini. Oke, simple ya. Ini juga sama, kita set aja ke void. Atau boleh user aja gini. Oke. Tinggal kita return. Mantap. Coba kita jalanin. Ini udah jalan, tinggal kita coba buka postman kita, TTP ini localhost 80, tentu aja ya, karena di sini tuh dia by default akan menggunakan port 80 ya. Benar. Tinggal coba kita chat user gini. Coba send test gini. Datanya nggak ada, coba kita create gitu misalnya. Oke, misalnya get ya kan. Aku get post deh. Post gitu misalnya ya. Ada ID misalnya 3, lalu ada name Sena gini, lalu emailnya adalah Wandi. Coba saya gmail.com, coba send test gitu. Kena error. Apa nih errornya? Database apa ini? Oh iya, benar juga ya. Saya lupa naruh transaksional di sini. Oke. Entity, oke. Coba kita bikin deh. Bikin constructor yang all argument constructor, dan juga kita bikin yang constructor yang no argument constructor. Bukan gitu dong. Constructor set none gitu.
Atau gini aja deh, user ID ini kita bikin setter lagi, getter setter ya. Gini, getter setter. Nah, ini buat semuanya. Ini getter setter nih ini ya, getter set, get set gini ya. Kayak biasa simple. Terus misalnya di sini ada set ID uid dot random string gitu ya. Lalu itu string ya, kayak gini aja. Coba ya. Coba lagi post send terus oke, ke create ya. Tinggal kita coba lihat get gini, nah dapat datanya. Tapi kalau kita lihat di DB kita ya, kita lihat DB kita nih ya, tes gini. Nah, lah emailnya belum masuk ya. Nah, emailnya nih masih ke decrypt ya. Jadi kalau mau diimplementasikan di email, tinggal naruh aja di sini yang namanya adalah converter ya. Nah, ini convert namanya, bukan converter. Nah, converternya itu kita pakai yang namanya adalah base64 converter class. Jadi kalau kita coba rerun ya, saya coba hapus dulu di sini biar kita nggak kena error. Coba send di sini. Nah, set gini. Coba lihat datanya dapat. Kalau kita lihat di DB kita, nah datanya sudah terbase 64. Tapi ketika kita get datanya ada. Nah, kayak gini. Atau misalnya contoh kedua adalah kita bikin yang namanya adalah additional data gitu ya. Tapi dia bentukannya map, string ini additional data. Nah, ini kita pengen ketika dinyimpan dia adanya JSON gitu ya. Map string. Nah, ini kita bisa pakai converter juga sama gitu. Jadi misalnya kita bikin converternya itu untuk map ya, map converter gitu ya. Misalnya. Terus di sini ada converter gini. Lalu ada kita implementasi yang namanya atribut gini. Contoh ya. Jadi di sini bentukannya kayak gini. Map gini ya. Oke, kalau dari map kita pengen pakai new object mapper aja ya. Object atau bisa pakai tray ya. Tray biar nggak kena error. New object mapper read value as string ya. Catch exception kita kirim aja data empty kayak gini. Oke. Lalu juga kalau di sini tinggal kita coba cek pakai gini aja, misalnya try gitu ya, new object mapper apa ya, convert value, berarti convert value from S to new type reference gitu. Misalnya kita pengen return aja langsung, ini kita hapus kayak gini. Kalau dia error kita pakai exception gini. Kalau dia error tinggal kita return aja map new ya. Nah, ini simple kayak gini. Jadi nanti kalau misalnya datanya mau kita masukin ke DB, kita akan convert. Kalau dia enggak, ya udah tinggal kita maksud saya kalau bisa terbaca ya tinggal ambil aja dari sini di return. Oke, sip. Nah, jadi di sini tinggal taruh aja converter nih, converternya namanya adalah map converter. Nah, ini kelas. Jadi oke, bentar coba saya tambahkan additional datanya getter kayak gini. Oke. Lalu nanti ketika di DB saya coba jalanin di sini, saya create misalnya. Nah, ini namanya adalah additional data gitu. Misalnya ini karena bentukannya string jadi harusnya ini juga string ya. Jadi misalnya address ini boleh juga CKT. Nah, gini. Kalau kita coba send, kita get, nah datanya tuh dapat ya. Kalau di sini ada masuk sini ya. Cuman ketika dia lihat sini, ketika ngambil datanya dia gagal ngambil teman-teman ternyata ya. Nah, kita lihat lagi di sini convert value, misalnya di sini ada map string converter. Convert to entity attribute. Oke, kalau ini salah dia. Exception, kena exception. Ini juga kena exception dia. Berarti ada permasalahan ketika dia membaca, ya harusnya read value, sorry, salah. Coba lagi. Oke, kita coba get lagi datanya. Nah, sekarang dapat datanya ya. Jadi yang pertama nggak ada datanya memang, yang kedua di sini bisa dapat datanya. Nah, ini. Oke, misalnya yang kedua tambahkan lagi ini atau nambah misalnya
column, new column gini, value. Coba send, kita ambil datanya kayak gini. Tapi kalau di DB bentukannya dia akan jadi JSON kayak gini. Mantap ya. Jadi itu cara menggunakan converter di Spring Boot. Thank you semuanya.